Halo, pada pertemuan sebelumnya kita telah membuat sebuah kunai dengan metode terpisah. Kali ini kita akan membuat dengan pada satu edit mode. Pertama, saya delete pada bagian box, saya buat dengan menekan Shift A, kemudian pilih plan, saya posisikan pada bagian atas, top, kemudian saya putar dengan menekan R, kemudian pilih Z. Oke, di sini kita ganti menjadi 45 derajat. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita masuk ke edit mode dengan menekan tab, kemudian pilih pada bagian atas dan bawah. Saya scale dengan S, saya perbesar, kemudian yang kiri dan kanan saya drag ke bawah sehingga membentuk seperti sebuah layang-layang dengan bentuk sedikit memanjang. Ya, saya posisikan model perspektif. Kemudian langkah selanjutnya itu saya akan membuat cermin dengan memilih add modifier, kemudian pilih mirror. Di sini saya ganti X menjadi Z. Setelah itu di sini saya akan menekan K, saya pilih pada titik dari sudut bawah hingga ke sudut atas. Ya, saya enter. Kemudian pada bagian kiri dan kanan juga tekan K, drag, kemudian enter. Oke, di sini sudah berbentuk seperti kerangka dari layang-layang. Pada bagian tengah, titik tengah, saya tarik ke atas sehingga membentuk seperti sebuah mata pisau. Oke, di sini sudah selesai. Langkah berikutnya yaitu saya akan membuat suatu silinder sebagai pegangan, kemudian saya drag pada posisi di bawahnya, kemudian saya putar dengan menekan R, kemudian X, saya putar, saya ulangi, Ctrl Z, sebelumnya saya kembali ke objek mode, saya apply, kemudian saya masuk lagi ke edit mode, saya menekan Shift A, kemudian silinder. Berikutnya saya geser, kemudian saya putar dengan menekan R, kemudian tekan X, kita putar sehingga membentuk 90 derajat. Oke, langkah selanjutnya itu saya memperkecil dengan menekan S, saya S lagi, kemudian pilih Y untuk memperbesar posisi Y. Saya scale lagi S, baik di sini sudah jadi, saya perbesar. Ya, pada bagian depan, pada bagian atas, di sini saya drag, saya pilih, kemudian saya extrude E ke depan, kemudian saya perbesar sedikit. Ya, saya extrude sekali lagi, S saya perkecil, kemudian saya extrude sekali lagi. Saya S scale lagi pada bagian Z. Ya, posisinya membentuk seperti ini. Langkah berikutnya yaitu saya blok semuanya dengan menekan L, kemudian saya tarik. Ya, posisinya sudah berada menyentuh dari mata pisau. Berikutnya saya drag pada bagian atas, saya pilih S, kemudian pilih Z, saya perkecil, kemudian saya maju ke depan, saya perkecil sekali lagi S, Z, sehingga membentuk seperti ini. Ya, saya tekan L sekali lagi, saya maju ke depan. Oke, di sini sudah jadi. Pada bagian bawah juga sama, kita extrude dengan menekan E, kemudian S scale, kemudian extrude sekali lagi, extrude lagi, S scale perkecil. Baik, di sini sudah jadi. Langkah berikutnya yaitu kita membuat suatu cincin dari kunai. Caranya yaitu dengan menekan Shift A, kemudian pilih torus, drag pada posisi bagian bawah. Saya scale lagi, perkecil sehingga ukurannya hampir sama, disesuaikan. Baik, di sini sudah menempel, kemudian saya klik bagian torus ini dengan menekan S, saya perbesar pada bagian Z, iya, sehingga membentuk seperti ini. Jadi
hingga bentuknya berupa kunai. Ya, langkah selanjutnya yaitu kita akan membuat suatu tekstur. Caranya yaitu di sini saya bagi dua dulu dengan klik kanan, split area, saya bagi dua, kemudian di sini saya pilih UV. Nah, di sini area dari tekstur. Berikutnya yaitu pada bagian ini, pada bagian mata pisau, saya klik L, kemudian saya pilih pada bagian di sini kita pilih unwrap. Saya pilih di sini adalah bentuk beberapa pilihan-pilihan dari kita membuat UV mapping. Di sini saya contohkan bisa menggunakan unwrap, jadi bentuknya seperti ini. Ya udah, ini aja kita pakai. Kemudian saya skill, saya G untuk memposisikannya pada posisi pada bagian bawah. Oke, jadi kemudian langkah selanjutnya yaitu ini pada bagian saya A lagi, kemudian pada bagian yang ini saya klik L, sama saya menggunakan penwarp, kemudian saya pilih menggunakan warp. Oops, saya ganti, sorry. Smart UV bentuknya kurang sesuai, kita pilih yang bagusan saja, menggunakan port aktif. Iya, jadi terlihat sangat beraturan. Tahapnya yaitu pada bagian ini saya perkecil, menekan S, kemudian saya perkecil, ya cukup segini saja. Pada bagian ini saya unselect, menekan A, kemudian saya B untuk memblok. Pada bagian ini saya drag posisi bagian bawah. Jadi tekstur dari besi kita samakan posisinya, sedangkan tekstur dari gulungan kain kita pisahkan. Pada bagian ini akan kita gunakan sebagai tekstur gulungan kain. Saya blok dengan menekan B, kemudian G, X, posisikan. Ya, saya posisikan lagi G, Y pada bagian atas. Beres. Langkah selanjutnya yaitu kita pada bagian torus. Torus adalah tekstur dari besi. Caranya yaitu sama seperti tadi, L, kemudian kita pilih quartz juga. Ini tidak terbaca, kemudian kita pilih Smart UV, bagaimana? Iya, bentuknya seperti ini. Saya perkecil lagi, S, G, pindah di sini. Jadi ketiga bentuk dari tekstur ini sudah kita susun. Coba saya menekan A untuk blok semuanya. Nah, disinilah bentuk dari tekstur yang akan kita desain. Ya, saya A pada bagian ini, kemudian saya blok. Saya S, saya perbesar. Kemudian G, saya S kembali. G sekali lagi. Oke, beres. Pada bagian ini sudah beres. A, kemudian saya B sekali lagi. Ya, saya skill pada bagian ini perbesar, kemudian G. Beres. Pada bagian ini sudah selesai. Ya, sekarang kita akan membuat suatu tekstur. Caranya yaitu pada bagian tekstur yang ini kita akan ekspor, pilih UVS, kemudian ekspor layout, kemudian di sini ini adalah bentuk dari tipe-tipe yang akan diekspor. Saya contohkan aja berformat PNG. My dokumen di sini adalah saya beri nama kunai 3. Ekspor. Ya, beres. Langkah selanjutnya yaitu kita akan membuat tekstur dari Photoshop.
Ya, ini dia kunai 3 dari tekstur yang tadi kita buat. Nah, inilah bentuknya. Kemudian langkah selanjutnya itu kita akan mengambil dari tekstur besi. Saya buka sekali lagi, kemudian pilih tekstur modeling berikan tekstur. Ya, di sini. Saya buka saja sekalian. Nah, di sini langkah selanjutnya geser. Ya, pada bagian ini sudah selesai. Ini saya pindahkan ke depan, kemudian pada bagian ini kita akan membuat suatu kain, lipatan kain. Caranya saya menggunakan shape tool, drag, ya seperti ini. Cukup satu saja kita buat, kita posisikan pada bagian tengah. Selanjutnya kita beri inner shadow, ya pada bagian ini kita lihat. Oke, kita perbesar saja pada bagian ini. Beres. Selanjutnya tinggal diduplikat. Duplikat menggunakan ALT, kemudian duplikat. Oke, di sini sudah selesai pembuatan dari bentuk kain. Selanjutnya yaitu pada bagian yang tekstur yang ini, saya hidden saja, kemudian saya shift dengan format yang sama PNG, kemudian di sini adalah tekstur final, kunai final. Save. Oke. Sudah selesai. Ini kita keluarkan saja. Kemudian kita masuk kembali lagi ke Blender. Kita pada bagian image, kemudian open, kita pilih tekstur yang tadi kita buat dengan nama kunai final. Oke, di sini sudah jadi bentuk kunainya. Coba kita kembali ke mode, kemudian saya pilih pada bagian tekstur. Ya, bentuknya adalah seperti ini. Saya klik kanan, kemudian join. Kembali lagi. Klik kanan, kemudian join. Ya, sehingga bentuknya seperti ini. Apabila di render, sebelumnya saya rotasi dulu, rotasi Y, ya kurang lebih seperti ini. Kemudian apabila kita render di sini masih belum terlihat. Kenapa belum terlihat? Karena kita belum membuat tekstur pada bagian ini. Caranya yaitu kita kembali ke material, kemudian new, pilih pada bagian tekstur, kemudian new lagi, pilih image and or movie. Selanjutnya pada bagian ini kita bikin pilih bagian dari kunai final. Berikutnya dari general kita ganti menjadi UV. Ya, selanjutnya beres. Jadi sip, keren. Ini masih belum halus, kita perhalus. Oke, di sini saya udah jadi. Ya, sekian tutorial pembuatan kunai. Saya Unggul Gading, and sampai jumpa.